Perkenalkan, kami dari kelompok 1 semester 3 kelas B. Kami akan menjelaskan tentang bubble sort. Saya sendiri Mediwandi. Saya Esther. Saya Irnayanti. Saya Yusasmita. Saya Perikala. Saya Gideon Manobi. Saya Yusferda Poskadoan. Saya Jeremy Demikian Seneban. Saya Agnes Feura. Pengertian bubble sort algoritma. Bubble sort merupakan proses pengurutan yang secara berangsur-angsur memindahkan data ke posisi yang tepat. Karena itulah algoritma ini yang dinamakan bubble, atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya yaitu gelembung fungsi. Algoritma ini adalah untuk mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan bubble sort. Yang pertama, mudah diubah untuk menjadi kode. Yang kedua, definisi terurut terdapat dengan jelas dalam algoritma. Yang ketiga, cocok untuk pengurutan data dengan elemen kecil telah terurut. Yang keempat, proses bubble sort menggunakan metode yang paling sederhana. Yang kelima, algoritma bubble sort mudah dipahami. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan bubble sort. Yang pertama, proses perhitungan bubble sort menggunakan metode pengurutan termasuk paling tidak efisien walaupun dianggap sederhana, karena proses pengurutan data dilakukan dengan tahapan satu-satu, mulai dari data paling awal sebelah kiri sampai data terakhir. Yang kedua, ketika data yang kita punya banyak atau dalam jumlah yang besar, maka proses perhitungan akan semakin lama dan lambat. Karena proses perhitungan data secara tunggal atau satu-satu. Yang ketiga, jumlah pengulangan akan tetap sama sampai ke data yang terakhir, walaupun sebagian data yang ada telah terurut. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja bubble sort. Algoritma bubble sort ini merupakan proses pengurutan yang secara berangsur-angsur berpindah ke posisi yang tepat. Karena itulah dinamakan bubble, yang artinya gelembung. Algoritma ini akan mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil atau yang disebut ascending atau sebaliknya descending. Secara sederhana bisa didefinisikan algoritma bubble sort adalah pengurutan dengan cara pertukaran data dengan data di sebelahnya secara terus-menerus sampai data satu literasi tertentu tidak ada lagi perubahan. Untuk belajar algoritma bubble sort ini, kita hanya perlu memahami cara yang digunakan untuk mengurutkan data. Sederhananya, algoritma ini menggunakan perbandingan dalam operasi antar elemennya. Oke, jadi teman-teman, di sini kami punya contoh kasus, yaitu ada pada array A. Pada indeks pertama ada nilainya adalah 21, indeks kedua 25, indeks ketiga 7, indeks keempat bernilai 8, indeks kelima bernilai 11, dan indeks keenam bernilai 13. Untuk pengejaran pertama, kita masuk ke proses pertama, yaitu pas 1. Ya, sebelum itu kita ketahui bahwa rumusnya itu adalah N kurang 1. Artinya adalah kita mengurangkan indeks dari 1 sampai 6 dikurang dengan 1 menjadi 5. Artinya untuk pengerjaan ini kita menggunakan 5 langkah. Jadi yang pertama itu kita bandingkan dulu indeks ke-1 dengan indeks ke-2. Apakah indeks ke-1 ini lebih besar dari 25? Jika tidak, maka tidak perlu ditukar.
jadi tidak perlu ditukar. Jadi data yang pertama itu adalah 21, 25, 7, 8, 11, dan 13. Ternyata indeks yang pertama itu lebih kecil dari 25. Jadi tidak perlu kita tukar. Setelah itu kita masuk ke langkah kedua. Kita bandingkan lagi apakah 25 indeks kedua dan 25 apakah lebih besar dari indeks ketiga yang bernilai 7. Ternyata 25 lebih besar, jadi kita tukar. 21, 7, 25, 11. Kita masuk lagi ke langkah yang ketiga. Kita bandingkan lagi apakah 25 ini lebih besar dari 8. Ternyata 25 lebih besar dari 8, jadi kita tukar. Jadi hasilnya 21, 7, 8, 25, 11, dan 13. Kita masuk ke angka yang keempat. Kita lihat lagi apakah 25 ini lebih besar dari 11. Ternyata 25 lebih besar dari 11, jadi kita tukar. Jadi hasilnya menjadi 21, 7, 8, 11, 25, dan terakhir 13. Oke, kita masuk ke proses yang kelima. Jadi kita lihat lagi apakah 25 lebih besar dari 13. Ternyata 25 lebih besar dari 13, jadi kita tukarkan lagi. Jadi hasilnya menjadi 21, 7, 8, 11, 13, dan 25. Dan ini adalah contoh pada pas pertama. Oke, ini kita masuk untuk pas kedua. Pas kedua kita lihat di pas pertama 21, 7, 8, 11, 13, 25. Nah di sini kita lihat apakah 21 lebih besar dari 7. Kalau lebih besar, langkah pertama itu 7, 21, 8, 11, dan 25. Kemudian langkah kedua kita lihat 21 apakah lebih besar dari 8, 21, 11, 13, 25. Untuk langkah ketiga kita lihat lagi apakah 21 lebih besar dari 11, 11 lebih kecil dari 21, maka kita tukar. Kemudian untuk langkah keempat kita lihat di sini apakah 21 lebih besar dari 13. Karena 13 lebih kecil daripada 21, maka kita tukar. Nah, untuk langkah yang kelima kita lihat di sini apakah 21 lebih besar dari 25. Karena 21 lebih kecil dari 25, maka untuk langkah kelima tidak terjadi pertukaran. Di sini kita lihat untuk langkah kelima tidak terjadi pertukaran karena 21 lebih kecil dari 25. Oke, lanjut ke pas ketiga. Oke, di sini karena pasti keduanya sudah tertera dari karena ininya pasti keduanya,
dari nilai terkecil ke terbesar, yaitu 7, 8, 11, 13, 21. Karena algoritmanya belum selesai dan belum diverifikasikan, saya akan melanjutkan fase yang ketiga. Kita akan mulai dari langkah pertama dari fase ketiga, yaitu 7, 8, 11, 13, 21, 25. 7 lebih kecil daripada 8 karena tidak ada pertukaran. Lanjut kita langkah kedua, yaitu 7, 8, 11, 13, 21, 25. 8 dan 11 tidak ada pertukaran karena 8 lebih kecil daripada 11. Lanjut lagi ke langkah ketiga, yaitu 7, 8, 11, 13, 21, 25. 11 lebih kecil daripada 13 dikarenakan tidak ada pertukaran karena 11 lebih kecil daripada 13. Lanjut ke langkah keempat, yaitu 7, 8, 11, 13, 21, 25. 13 lebih kecil daripada 21 dikarenakan 13 lebih kecil daripada 21. Lanjut ke langkah kelima, yaitu 7, 8, 11, 13, 21, 25. Progressive overflow. Progressive overflow merupakan metode closed hashing di mana record key yang sama disimpan pada lokasi kosong berikutnya. Progressive overflow adalah penentuan lokasi pada memori dengan melihat apakah lokasi yang dituju sudah ditempati atau belum. Bila sudah, maka dilihat lokasi selanjutnya apakah masih kosong atau sudah terisi. Apabila sudah terisi, maka dilihat lokasi selanjutnya. Apabila sampai ujung address sudah terisi, maka selanjutnya ke awal address atau address 0. Lalu selanjutnya apabila sudah terisi semua address, maka memori atau address sudah penuh. Pada progressive overflow, sebelum kita mengerjakan progressive overflow, yang pertama kita lihat itu kerugian utama penggunaan closed hashing adalah diperlukannya penyimpanan tambahan untuk medan penghubung. Kemudian yang kedua, bila penyimpanan tambahan tersebut tidak tersedia, maka penghubung yang sifatnya fisik tidak dapat disediakan, sehingga perlu dipertimbangkan teknik resolusi kolisi yang menggunakan suatu bentuk konvensi untuk menemukan kemana selanjutnya rekaman harus dicari. Kemudian yang ketiga, salah satu bentuk konvensi yang sederhana adalah penggunaan overflow yang progresif atau disebut juga probing secara linear. Kelemahan utama dari progressive overflow adalah rata-rata probe yang sangat tinggi. Meskipun demikian, progressive overflow lebih efektif dibandingkan dengan berkas sekuensial. Mengingat pencarian dimulai dengan home address, demikian juga untuk pencarian rekaman, tidak seluruh rekaman harus dibaca, karena proses akan berhenti bila ditemukan slot yang kosong. Di sini adalah contoh kasus yang akan kita kerjakan. Diketahui kapasitas berkas adalah 5. Kemudian modulus P-nya adalah 5 dengan kunci 12, 18, 10, 30 dan 22. Di sini kita lihat untuk kunci 12 kita kalikan 5 dikali 2 sama dengan 10, maka sisanya adalah 2. Kemudian 5
dikali 3 sama dengan 15 dan sisanya adalah 3. 5 dikali 2 sama dengan 10, maka sisanya 0. 5 dikali 6 sama dengan 30, maka sisanya adalah 0. Kemudian 5 dikali 4 sama dengan 20, maka sisanya adalah 2. Nah, jika kita sudah menemukan modulus P-nya, maka di sini kunci 12 berada di alamat 2, kemudian 18 di alamat yang ketiga, 10 di alamat yang 0, kemudian 30 di alamat 0, 22 di alamat 2. Nah, yang pertama kita masukkan adalah 12. Kita masukkan rekaman di alamat 2, kita masukkan 12. Kemudian selanjutnya kita masukkan yang kedua adalah 18. Karena rekamannya masih kosong, maka di alamat 3 kita masukkan 18. Yang ketiga kita masukkan adalah 10. 10 berada dimasukkan pada alamat yang 0 atau alamat ke 0. Kemudian yang keempat kita masukkan 30. Di sini kita lihat pada alamat 0 telah terisi rekaman 10. Maka kita ke alamat selanjutnya yaitu 1. Nah, di sini kita temukan 1 masih kosong, maka 30 kita isi pada alamat 1. Kemudian 22 kita masukkan pada alamat 2. Nah, di sini alamat 2 telah terisi dengan rekaman 12. Maka selanjutnya kita cek alamat ketiga telah terisi dengan rekaman 18. Nah, selanjutnya kita cek lagi pada alamat keempat masih kosong. Maka 22 kita isi pada alamat keempat. Nah, di sini kita lihat untuk probenya. Kunci 12 home address-nya itu 2 dan probenya adalah 1. Kemudian kunci 18 home address-nya itu 1, home address-nya itu 3, maka probenya 1. Kemudian key 10 atau kunci 10 home address-nya itu 0, probenya 1. Kemudian kunci 30 home address-nya atau alamatnya itu 0. Di sini probenya 2 karena pada alamat 0 telah diisi terlebih dahulu oleh rekaman 10. Maka kita akan cari alamat yang masih kosong di 1, di alamat 1. Maka di sini probenya menjadi 2. Kemudian kunci 22 pada alamat 2, namun karena telah diisi dengan rekaman 12, maka kita akan mencari alamat yang kosong. Kita pindah ke alamat yang ke-3, namun 3 telah terisi dengan rekaman 18, maka kita cari alamat yang masih kosong lagi. Kita berada pada alamat yang ke-4. Pada alamat yang ke-4 masih kosong, maka kita isi dengan 22. Nah, di sini probenya adalah 3. Dan jumlah probe di sini adalah 8. Maka kita akan mencari rata-rata probenya, yaitu rata-rata probe sama dengan kapasitas berkas
dibagi dengan jumlah probe. 5 dibagi dengan 8 sama dengan 0,6. Jadi rata-rata probenya adalah 0,6. Pengertian binary search. Pencarian biner adalah algoritma yang membutuhkan array awal untuk diurutkan sebelum pencarian. Disebut biner karena membagi array menjadi dua bagian sebagai bagian dari algoritma. Awalnya, pencarian biner akan melihat item di tengah array dan membandingkannya dengan istilah pencarian. Salah satu syarat agar pencarian biner dapat dilakukan adalah data sudah dalam keadaan terurut. Dengan kata lain, apabila data belum dalam keadaan urut, pencarian biner tidak dapat dilakukan. Cara kerja. Prinsip dari pencarian biner dapat dijelaskan sebagai berikut. Mula-mula diambil posisi awal 0 dan posisi akhir sama dengan n kurang 1. Kemudian dicari posisi data tengah dengan rumus posisi awal tambah posisi akhir dibagi 2. Kemudian, data yang dicari dibandingkan dengan data tengah. Jika lebih kecil, proses dilakukan kembali. Tetapi posisi akhir dianggap sama dengan posisi tengah kurang 1. Jika lebih besar, proses dilakukan kembali, tetapi posisi awal dianggap sama dengan posisi tengah. Sama dengan posisi tengah ditambah 1. Demikian seterusnya sampai data tengah sama dengan data yang dicari. Prinsip dari pencarian biner dapat dijelaskan sebagai berikut. Mula-mula diambil posisi awal 0 dan posisi akhir sama dengan n kurang 1. Kemudian dicari posisi tengah dengan rumus posisi awal tambah posisi akhir dibagi 2. Kemudian data yang dicari dibandingkan dengan data tengah. Jika lebih kecil, proses dilakukan kembali, tetapi posisi akhir yang sama dengan posisi tengah dikurang 1. Jika lebih besar, proses dilakukan kembali, tetapi posisi awal dianggap sama dengan posisi tengah ditambah 1. Kemudian seterusnya sampai data tengah sama dengan data yang dicari. Mula-mula dicari data tengah dengan rumus 0 tambah 9 dibagi 2 sama dengan 4. Berarti data tengah adalah data keempat, yaitu 15. Data yang dicari yaitu 17. Dibandingkan dengan data tengah ini, karena 15 lebih besar dari 12, berarti dilanjutkan, tetapi kali ini posisi awal dianggap sama dengan posisi tengah ditambah 1 atau 5. Data tengah yang baru didapat dengan rumus 5 tambah 9 bagi 2 sama dengan 7. Data tengah yang baru adalah data ke-7, yaitu 23. Data yang dicari yaitu 17 dibandingkan dengan data tengah ini. Karena 17 kurang dari 23, berarti proses dilanjutkan. Tetapi kali ini posisi akhir dianggap sama dengan posisi tengah dikurang 1 atau 6. Data tengah yang baru didapatkan dengan rumus 5 tambah 6 bagi 2 sama dengan 5. Berarti data tengah yang baru adalah data ke-5, yaitu 17. Data yang dicari dibandingkan dengan data tengah ini dan ternyata sama. Jadi data ditemukan pada indeks ke-5. Pencarian biner ini akan berakhir jika data ditemukan atau posisi awal lebih besar daripada posisi akhir. Jika posisi sudah lebih besar daripada posisi akhir, berarti data tidak ditemukan.